Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mewakili kelompok 12. Nama saya Naufal Raffi Zadat dan teman saya Bahrul Rozi. Saya akan mempresentasikan tentang kepemimpinan dan perubahan kelompok. Oke, kita mulai. Kepemimpinan dan perubahan kelompok sama seperti keragaman laki-laki dan kelompok yang mereka susun. Begitu pula keragaman pemimpin dan perilaku kepemimpinan mereka. Di antaranya ditemukan beberapa jenis kepemimpinan dalam semua kelompok individu yang muncul sebagai pemimpin dan gaya kepemimpinannya. Akan seperti yang kita lihat atau bisa disebutkan mencerminkan keadaan khusus kemunculannya ke dalam kepemimpinan tersebut. Sifat kelompok di mana dia berfungsi sebagai pemimpin dan atribut kepribadian yang tidak hanya dari itu yang memperjelas adanya masalah dan mengidentifikasi siapa yang menjadi pemimpin dari suatu kelompok tersebut. Pemimpin dari kelompok itu mencerminkan anggota dari kelompoknya. Semisal, gaya kepemimpinan itu tidak cocok dengan anggota kelompok, maka akan ada timbulnya miskomunikasi dari kelompok tersebut. Kutipan Brown tahun 1936. Dalam kutipannya, Brown pada tahun 1936 mengatakan pemimpin yang sukses harus memiliki karakter keanggotaan dalam kelompoknya. Semua kelompok terorganisir dengan peraturan yang dikodifikasi, di mana kodifikasi itu pemimpin tersebut harus bisa menetapkan. Metode Wilking tahun 1952. Metode Wilking pada tahun 1952 menemukan sebaliknya, bahwa wawancara intensif dengan pemimpin pertanian mengungkapkan penjelasan yang mungkin untuk temuan yang kontradiktif. Pemimpin cenderung tidak mencerminkan nilai dan norma tradisional masyarakat. Penyimpulan charter di sini dia mengutip dua kutipannya. Yang pertama yaitu, mungkin ada suatu keluarga di mana situasi keluarga tersebut mempunyai persyaratan kepemimpinan akan bisa mencukupi independen dari situasi keluarga pertama. Yang kedua, kelompok stabil dan tidak stabil. Beberapa kelompok sangat stabil. Strukturnya cenderung tetap, tidak berubah selama periode waktu yang cukup lama. Kelompok lain tidak stabil karena rentan terhadap perubahan struktur sementara atau abadi. Konflik dan perubahan kelompok. Yang pertama, konflik internal dan kelompok sangatlah banyak. Ada beberapa subkelompok yang berbeda, tapi kemungkinan bisa juga untuk berusaha meningkatkan kekuasaan mereka dengan mengorbankan yang lain, melibatkan pemimpin kelompok yang mungkin hendak mencoba atau memperluas haknya, dan anggota lain mencoba untuk menggantikan peran berbagai anggota kelompok. Mungkin tidak bisa distabilkan secara harmonis. Untuk sikap berbagai anggota terhadap tujuan atau kelompok memiliki banyak cara untuk mencapai tujuan ini. Kekuatan eksternal dan perubahan kelompok. Sekali internal yang telah diselesaikan dan struktur kelompok kembali stabil. Struktur diharapkan dapat tetap ada sampai pengaruh eksternal dibawa ke atasannya. Pengaruh eksternal yaitu termasuk yang timbul dari lingkungan kelompok atau perubahan situasional dan yang timbul sehubungan dengan perubahan keanggotaan kelompok. Studi Coase tahun 1946 tentang keluarga yang tinggal di suatu lokasi atau distrik rumah petak di New York. Demikian dalam membahas dominasi ayah di bawah perubahan situasional. Coase menuliskan, jika menurut pendapat keluarga ayah gagal memenuhi tuntutan situasi yang sulit atau hilangnya kekuasaan, mengikuti dalam setiap contoh dan bahkan terlepas dari kecukupan keluarga yang paling baik,
bisa diilustrasikan dalam keluarga Eduardo, di mana yang kelahiran Italia tersebut telah rawat inap awal anak perumahannya dan dengan demikian kehilangan dominasinya. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.